Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Nazifa Aulia dengan NIM 632508880, kelas 632B31, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Dewi Sartika. Selanjutnya di sini saya akan membahas artikel mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang akan dibahas pada artikel ini ada beberapa poin. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, yang keempat penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai abstrak. Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji peran KPK melalui studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa KPK berperan dalam penindakan, pencegahan, dan edukasi meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Korupsi merupakan masalah utama di Indonesia yang berdampak pada keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Berikut ini data korupsi di Indonesia dalam 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu di 2020 terdapat 444 kasus, 2021 terdapat 533 kasus, 2022 terdapat di 579 kasus, di 2023 terdapat 791 kasus, dan di 2024 terdapat di 1649 kasus. Data ini didapat berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Kesimpulannya di sini jumlah korupsi di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi atau peningkatan dan tetap menunjukkan angka yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya yaitu masuk ke poin pembahasan. Gambaran umumnya, KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Peran tersebut mencakup penindakan, pencegahan, dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tindakan KPK. Untuk pencegahan sendiri, upaya pencegahan KPK dilakukan melalui yang pertama ada penguatan pengawasan keuangan negara, yang kedua digitalisasi layanan publik, yang ketiga peningkatan transparansi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Dan selanjutnya yaitu ada penindakan. Dalam aspek penindakan, KPK melakukan penyidikan hingga penuntutan kepada pelaku korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah operasi tangkap tangan atau OTT sebagai penegakan hukum yang tegas. Tindakan KPK yang selanjutnya yaitu ada edukasi. KPK juga berperan dalam memberikan edukasi melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar ikut berperan dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi KPK. Dalam pelaksanaannya, KPK menghadapi tantangan seperti yang pertama ada tekanan dari berbagai pihak, yang kedua keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga rendahnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya yaitu poin penutup. Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi melalui penindakan, pencegahan, dan edukasi. Namun diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar upaya tersebut berjalan optimal. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka atau daftar referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Yang pertama ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2023 yaitu laporan tahunan KPK. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan yang ketiga ada Indonesia Corruption Watch di tahun 2023 yaitu laporan tren penindakan kasus korupsi. Selanjutnya di sini ada poster mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan detail artikel yang dapat diakses pada link berikut. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.